Kita hubungin sama nelayan, nelayan tuh nganterin apa sih gitu, atau nelayan membawa apa sih? Ya jelas dia itu membawa atau nganterin ikan gitu. Kan nggak mungkin dong dia nganterin rumput laut. Bisa sih rumput laut, tapi kan rata-rata yang biasa kita kenal itu nelayan itu kan mencari ikan gitu kan. Rumput laut juga bisa gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga sih rumput laut. Tapi kalau lebih apa ya, lebih secara general, lebih secara umum, biasanya kan yang kita kenal, oh nelayan itu nganterin ikan, petani itu biasanya nganterin padi, bisa gitu kan? Gitu. Atau sebenarnya kurang tepat sedikit gitu. Kalau B nggak mungkin dong nelayan nganterin perahu, D juga, E juga enggak. Jadi jawabannya C. Oke, aman ya? Oke, 104. Gimana guys? Makna yang lebih luas dari kata truk. Truk, ayo. Truk itu apa sih? D apa E? Jujur gue juga agak bingung sih. Antara dia sama E. Tapi kalian apa? Hmm, mobil ya. Oke. Sebenarnya gue juga bingung nih. Mobil juga bisa. Kenapa mobil bisa? Karena kan truk itu kan jenis mobil ya. Mobil itu kan banyak gak sih guys? Macam-macam mobil tuh apa aja sih? Kayak ini kali ya, kayak bus gitu-gitu kali ya? Ya nggak sih guys? Tapi juga logis, makanya itu. Kalau misalkan angkutan tuh lebih luas dari mobil. Benar-benar. Kalau pas gue kemarin diskusi sama teman gue sih, pada setujunya angkutan sih. Gini nggak sih Kong, apa angkutan itu kan identik sama yang gede-gede kan, kayak truk Heeh, terus heeh, apa ya tronton gitu-gitulah. Jadi heeh. menurutku sih ya. Kalau mobil kan ada yang kecil gitu kan, mobil yang kita naikin sehari-hari terus kayak ya gitu-gitu sih. Tapi katanya ini di Hmm, Wangsit deh. iya sih, benar sih. Iya sih kalau misalkan, tapi kalau angkutan tuh kayak dia lebih dua di tingkat di atas gak sih? Soalnya angkutan kan banyak ya. Angkutan kayak Heeh. beca, mau apa mobil, terus apa bemo, gitu-gitu kan ya. Ya sih dia mobil Iya, sih, menurut gue mobil sih, sepertinya ya. Nah, kayak kan truk itu jadi sesi mobil. Nah, kalau misalkan kita konteksnya mobil, baru kita ambil angkutan gitu. Gitu sih. Sepertinya sepertinya mobil. Mm-mm. Mobil ya guys. Oke. Aku malah mikirnya angkutan itu spesifiknya dari truk. Truk angkutan. Hah? Maksudnya gimana tuh, Zam? Enggak, maksudnya kayak angkutan tuh kayak ini, Zam. Kayak apa ya? Ya, macam-macam angkutan gitu. Kayak ada bus. Ya, itu kan dia campur-campur kan angkutan. Iya nggak sih? Angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, gitu-gitu kan. Iya, kalau misalkan apalagi kita konteksnya kayak perahu, konteksnya kayak pesawat, nah itu baru angkutan. Itu sih. Ini udah deh nih si Almas ya. Oke, aman ya. Berarti seperti ini jadinya D, oke? Nah, selanjutnya nomor 105 terkemuka. Terkemuka. Oke. Menurut kalian ini apa terkemuka? Oke. Terbaik. Itu ada di ini kah? Apa di Wangsit kah? Yang terkemuka ini? Apa ada di yang lain? Gimana? Ada. Jawabannya ini ya. Hmm. Tapi gini guys, kalau gua itu agak kontra dikit nih sama yang A. Kenapa? Karena tuh dia konteksnya ini apa? Konteksnya tuh perusahaan kan ya? Sorry, apa sih? Iya perusahaan kan ya? Ya nggak sih? Bentar, bentar, bentar. Gue lupa deh. Nah iya, perusahaan kan. Nah, biasanya perusahaan itu kan gak ada yang terbaik gak sih guys?
adanya tuh kayak perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan teratas, itu bisa. Kalau misalkan dia, dia terbaik, itu bisa aja meranah ke kayak sekolah, gitu. Jadi kayak gue tuh condong malah ke D sih, guys. Di antara D sama E sih, teratas atau enggak besar. Tuh, jujur agak bingung sih. Bentar ya guys, bentar. Ada telepon. Sorry ya, nelong gue datang soalnya. Iya udah, maaf ya itu. Oke, iya lucu deh. Nanti gue mau rakit kelar ini. Oh iya, lanjut dulu kocak. Astagfirullah. Guys, apa guys jadinya? Bukan celengan. Ini loh, seperti ini. Nah, lo kok celengan ya? Nih, tapi gue belum buka. Ntar guys. Ini gimana sih ini? Iki loh. Iki loh. Hobi gue. Kayak blind box gitu guys. Ya Allah, gue kayak bocil ya. Udahlah. Oke, tadi sampai mana? Ada yang udah jawab kah? Eh, D. Oke, yang D. Nah ini gue juga sebenarnya agak bingung sih antara D sama E. Soalnya eh apa ya, teratas juga bisa, tapi besar juga bisa. Kalau teratas kayak perusahaan teratas, perusahaan besar. Bisa sih, tapi gue ragu deh. Ya udah di antara D sama E gak sih guys? Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Cuma nanti deh gue cari-cari yang kayak di Alter pernah pernah bahas ini deh, tapi gue lupa. Nanti gue eh itu gue lihat lagi rekaman Alter.
Gitu sih. Lucu kan, guys? Nanti ya. Enggak dapet secret, cuy. Yang empuk tuh mahal. Empuk berapa ya? 100-an gitu. Ini sih antara D sama E sih jujur. Masih bingung. Nanti gua tanya lagi sih. Oke, nomor 106 dulu deh, guys. Masih aduh, jelek. Mhm. Oke, 10C. Yang lainnya gimana? Kok gini sih? Eh, wait, guys. Bentar. Oke, C, yang lainnya kita tunggu ya. Mana ya? Hmm, mm, 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 mm. Tadi mau apa ya? Ah, oke. Oke, C ya guys. Ini sebenarnya mudah. Kenapa? Karena ya membicarakan kesejajaran aja gitu. Jadi gampang ya. Oke, yang ini perlu dibahas gak? Ini mudah sih sebenarnya. Setara betul. Gampang lah ya. Oke, kita next aja dulu. Apa mau dibahas kah? Ada yang kurang paham? Kenapa C jawabannya? Hmm, gimana? Aman kali ya? Kalau aman berarti kita lanjut ke 107. Apa kelompok bacaan yang sama dengan nasi goreng. Apa guys kira-kira? C, oke. Hmm, oke, mantap. Yang lainnya gimana? C. Yang lain ya. Ini bisa pola maknanya itu kalian bisa sisipi kata karena dia nggak membicarakan berpasangan tetap. Jadi kalian bisa sisipin kata sama apa? Sama pakai nomina, verba, penentuan frasa juga bisa sebenarnya. Tapi yang gampang paling sisipin kata sih, gitu. Oke, C. Mantap jawabannya C. Kenapa C? Nah, kita lihat nih, nasi goreng. Kalau misalnya kita sisipin kata atau preposisi, bisa kita sisipi dengan perluasan atau disebut dengan kata yang kayak nasi yang digoreng gitu kan ya, mie yang digoreng gitu, soda yang diminum kayak gitu kan contohnya. Nah, kalau misalkan kita pakai sisipan yang kualitas yang pendidikan gak nyambung, tenaga tenaga yang pengajar gak nyambung, peserta yang dididik nyambung, pengembangan yang pendidikan gak nyambung, keberhasilan yang program gak nyambung. Jadi jawabannya yang C ya, gitu. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanya? Hmm, Gimana guys? Aman. Kalau aman kita lanjut ya. Oke, 108. Nah, merata. Antoni merata tuh apa sih guys kira-kira? Oke, jawabannya yang E, yang lainnya gimana? Jomplang tuh kayak apa ya? Jomplang tuh kayak turun drastis gitu loh.
Atau naik drastis tuh kalau jomplang mah turun drastis. Apa bedanya B sama E? Oke. Oke, yang lainnya E, A, oke, jomplang. Oke, jomplang, jomplang bagus sih, setauku. Yang lain gimana? Mau dibahas? Oke, kita bahas langsung ya. Oke. Nah, merata. Merata di sini tuh kayak apa sih, guys? Merata itu kan gini, guys. Merata itu sama halnya kayak kalian itu apa ya? eh apa ya? Kayak misalkan kayak bikin adonan gitu kan. Terus tuang di loyang secara merata. Maksudnya kalau secara merata itu kan seluruh sisi loyang itu yang di dalam itu kan semuanya apa ya kena gitu kan ibaratnya gitu. Nah, lawan kata merata ya apa ya? Berarti kalau lawan yang apa? Lawan kata si merata yang bisa kita katakan adalah adalah jawabannya terpusat. Kenapa terpusat? Karena terpusat itu kan ya kayak satu titik aja gitu guys. Kayak satu satu titik yang dipusatkan gitu. Paham gak sih maksud gue? Kalau terfokus tuh biasanya apa ya? Terfokus itu kalau terfokus masih bisa kayak terfokus di beberapa titik gitu guys. Sama halnya kayak eh iya terfokus itu kayak di beberapa titik nih, terfokus di beberapa titik gitu. Kan ada daerah daerah A, B, C, D, E gitu kan ya. Terus dia misalkan daerah A ini terfokus sama si contoh misalkan Sungai Kalimantan, contoh ya. Daerah B terfokus sama si hutan apa gitu. Itu terfokus. Tapi kalau terpusat ya dia hanya satu gitu loh. Kayak pusatnya tuh di sini. Sama halnya kayak ibu kota. Ibu kota Indonesia di mana? Ya udah apa di Jakarta gitu maksudnya seperti itu terpusat gitu. Tapi kalau terfokus itu masih bisa dibagi beberapa titik gitu loh. Kayak lebih apa ya? Eh, lebih luas maknanya seperti itu. Oke, aman ya? Kalau aman lanjut 109. Makna sebenarnya berarti apa? Yang dia makna sebenarnya gitu, yang apa? Yang secara fisik gitulah intinya. Bukan pengandaian. Jawabannya kira-kira apa? Yuk, 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 yuk. Oke, Zami, Zami D yang lainnya gimana guys? D, C, oke, Fani C. Yang lainnya lagi apa? Yang belum nih, masih banyak yang belum jawab. Almas, gimana Almas, Neka, Selo, Fala, Fala, Abang Jeff, Juk, Aska, Urmil gimana? Bingung kah? Kalau bingung ketik satu. Oh, oke, bahas ya, oke boleh. Katanya makna sebenarnya ya makna sebenarnya gitu loh guys, tanpa kiasan gitu. Oke, kita lihat dulu opsi A diluncurkan. Kita lihat dulu nih kalimat satu. Sejak pertama kali diluncurkan program Merdeka Belajar. Nah, apakah maksudnya gini guys, diluncurkan itu kalau misalnya makna sebenarnya ya secara fisik gitu. Contoh kayak papan diluncurkan, skateboard diluncurkan. Itu maksudnya yang bisa dijadikan objek yang ibaratnya bisa kita pegang. Tapi kalau misalkan dalam konteks di kalimat satu, diluncurkannya ini bukan yang bisa kita rasakan atau bukan bisa kita ibaratnya kita pegang lah, melainkan dia itu merujuk pada program. Program itu kan ya apa ya?
program itu kan kayak nggak nyata dalam kehidupan kan, tapi bisa kita rasakan gitu. Gitu guys maksudnya. Jadi program Merdeka ini bukan benar-benar diluncurkan kayak papan gitu, tapi maksudnya itu si program Merdeka ini tuh rilis diluncurkan itu harusnya itu mengartikan kata dirilis gitu. Jadi opsi A tuh kurang tepat. Opsi B memperkuat. Memperkuat itu biasanya apa ya? Kalau memperkuat tuh memperkuat memperkuat banyak lah memperkuat gitu. Nah, kita lihat dulu nih kalimat 2. Oke. Melalui program tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berhasil memperkuat aspek. Nah, memperkuat ini dia benar-benar bukan kayak secara nyata atau fisik gitu, melainkan dia itu apa ya? eh, Apa sih makna lain gitu. Tuh, oke. Nah, selanjutnya ada mana apa nih? Kalimat keempat. Ini ada yang jawab yang C ya, membuat oke. Lihat dulu kalimat 4. Merdeka belajar merupakan suatu pendekatan pendidikan yang membuat peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati secara merdeka. Nah, kalau membuat biasanya itu kan berhubungan secara fisik juga kan. Kayak misalkan karena gini, biasanya itu kata kerja itu berhubungan secara fisik gitu guys. Nah, membuat di sini tuh konteksnya itu ya membuat peserta didik kayak apa ya? Agar peserta didik bla 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 gitu. Tapi kalau misalkan secara fisik konteks membuat tuh bisa kita gunakan kayak membuat kue, membuat apa? Membuat karya gitu kan. Ya secara fisik kita benar-benar lakukan gitu. Tapi dalam konteks ini dia apa ya? Dia kayak Merdeka Belajar itu kan merupakan suatu pendekatan pendidikan yang membuat apakah Merdeka Belajar bisa membuat secara fisik? Kan nggak bisa kan ya. Jadi kurang tepat nih opsi C, DHT. Nah, opsi D selanjutnya. Opsi D itu kata berkarya di kalimat 5. Kita baca dulu di kalimat 5. Hal itu dilakukan agar peserta didik dapat mengoptimalkan bakatnya sehingga mereka dapat memberikan sumbangan terbaik dalam berkarya. Nah, kita tahu berkarya itu pasti berhubungan sama manusia kan ya. Nah, karena kita tahu di sini adalah objeknya peserta didik yang dimana peserta didik itu adalah manusia, otomatis dia benar-benar berkarya guys. Kayak yang dia lakukan tuh benar-benar nyata berkaryanya gitu. Dalam hal mengoptimalkan bakatnya gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Nah, kalau yang E ketertinggalan. Biasanya kan kalau ketertinggalan tuh kayak dalam dunia nyata kan ya, yang secara real gitu. Ketertinggalan itu kayak kita ketertinggalan bus, ketertinggalan apa ya? Yang benar-benar kita ditinggalkan gitu. Kayak gak sengaja ketinggalan gitu. Tapi dalam konteks hal ini kalimat 7 dia bilang, ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar, yaitu partisipasi peserta pelajar dan pendidikan di Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan ketiadaan ketertinggalan. Maksudnya gini, ketiadaan ketertinggalan peserta didik tuh bukan benar ketertinggalan dalam hal belajar, melainkan tuh ya dia tuh apa ya ketertinggalan, lah ketertinggalan di konteks itu seperti apa kalian. Tapi kan bukan benar-benar dia ketinggalan dengan secara sengaja kan ya. Dengan secara gak sengaja, tapi dia secara apa ya, mungkin sengaja gitu. Tapi dia kurang memiliki makna sebenarnya di dalam konteks ini gitu. Kecuali kayak Almas ketertinggalan bus. Nah, itu baru makna sebenarnya. Kalau dia benar-benar ketertinggalan bus. Tapi kalau misalkan di sini, apa ya, program ini tuh apa ya, mengantisipasi atau apa ya, apa sih, meniadakan ketertinggalan peserta didik. Maksudnya tuh ya biar peserta didik tuh apa ya, semuanya tuh paham gitu. Gitu guys. Wangsit banyak salah Kunjau ya. Emang Wangsit jawabannya apa? Gua ini deh, gue jadi trust. Wangsit kok C sih? Loh. Waduh, Wangsit. Wah, kacau. Kacau, Wangsit. Enggak kok, ini jawabannya berkarya. Ini udah pernah dibahas juga di Alter. Waktu itu sama siapa ya? Oh, eh sama Cikgu.
pernah dibahas ini sama Alter. Jawabannya berkarya bener. Makanya kalau sekarang wasit gue trust issue deh. Kayak mau ke arah dia tapi jawabannya sekarang banyak yang salah. Soalnya PU kemarin lu ikut. Iyalah gue ikut Alter coy. Kan gue ikut Limper. Ini banyak di sini anak Alter, hampir semua. Tapi nggak semua. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 110. Kalimat yang tidak logis. Enggak. Sekarang itu live kelasnya jarang sih. Pas awal-awal intensif selalu ikut. Tapi kalau sekarang jarang sih. Males aja gitu. Terlalu dasar banget bahasnya. Oke. 110. Kalimat tidak logis. Tidak logis ini tidak logis itu hampir mirip sama kayak syarat-syarat kalimat efektif. Kayak dia harus minimal punya subjek dan predikat. Terus dia apa? Dia dia itu logis gitu loh. Secara pembacaannya tuh dia logis. Kayak contoh nih, mobil kayak perusahaan mendorong manusia. Nah, perusahaan kan benar-benar bukan apa ya? Ibaratnya perusahaan kan emang bisa mendorong gitu kan. Kan enggak kan ya. Yang bisa mendorong itu kan hanya manusia. Harusnya tuh perusahaan didorong manusia. Nah, itu lebih tepat. Tapi kalau misalkan kayak gitu dia salah. Itu maksudnya kalimat logis ya. Oke, nomor 110 gimana jawabannya? Ayo sampai 27 ya. Kalau bingung ngetik satu. Iya, logis itu sama kayak efektif. Oke, bingung. Yang lainnya gimana? Yuk, yang lainnya gimana? Oke, PPU jangan kelemahan baca, guys. Waktu kalian dikit doang. Dikit banget. Cuma 15 menit. Gila, gue dapet yang ini, guys. Yang bunga, guys. Nah, hilang. Oke, B. Oke, satu. Oke, tak bahas ya. Bentar. Oke, jadi kita tahu ada beberapa kalimat yang menurut si supaya ada di beberapa opsi yang apa yang dicurigai dia tidak logis. Lagi kita cek dulu di kalimat satu ya. Kita lihat dulu dari penggunaan subjek dan predikat itu ada. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti dia nggak logis dah gitu aja nggak usah ribet. Sejak pertama kali diluncurkan, oke, koma, ini berarti jadi keterangan. Apa yang kita cari dulu predikatnya ya. Mengakselerasi, sukses mengakselerasi. Oke, jadi predikatnya program mereka belajarnya itu sudah benar ya pakai kapital. Programnya nggak usah, tapi merdeka belajar itu pakai kapital. Ini udah benar dan dia subjek. Kualitas pendidikan, mengakselerasi kualitas pendidikan. Ini jadi sebagai objek. Oke, dari segi pola kalimat udah aman, kesejahteraan juga udah aman, penggunaan huruf kapitalnya pun udah aman, dan program Merdeka Belajar sukses mengakselerasi itu juga udah aman, udah logis gitu. Jadi bukan jawabannya ya. Lanjut ada di kalimat 3. Mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan tenaga kerja hingga bantuan pendidikan. Nah, kalau kalian lihat di kalimat 3 ini ada kata mulai dari kurikulum, ini tuh sebenarnya jadi keterangan dan diikuti oleh kata penguatan siswa dan tenaga tenaga pengajar hingga bantuan pendidikan. Sebenarnya ini masuknya ke perincian, guys. Biasanya kalau perincian itu masuknya kan biasanya loh ya, bukan selalu, tapi biasanya itu
masuknya keterangan. Tapi dalam konteks kayak mulai dari kurikulum itu dia kan merincikan kan ya, mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan tenaga pekerja pengejar hingga bantuan pendidikan. Yang berarti di kalimat tiga ini nggak logis. Kenapa? Karena dia nggak punya subjek dan predikat. Dia cuma ada apa ya? Dia cuma ada keterangan tok gitu loh. Jadi dia nggak logis. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Aman? Kalau aman gue lanjut ya. Nah, selanjutnya 111. Yuk dibaca dulu yuk. Ini lumayan mudah. Udah kelihatan. D. Oke. Oke. Kalau soal kayak gini, usahain apa ya? Apa? Eh, lihat dulu makna. Makna kayak keterkaitan dalam apa ya? Keterkaitan dari kalimat satu dan kalimat dua gitu. Pokoknya masih berhubungan. Kalau misalkan dia udah nggak berhubungan, dia udah beda konteks ya berarti dia udah beda gagasan utama. Maksudnya tuh seperti itu gitu. Oke, oke jawabannya D. Mantap, mantap. Oke, kita bahas dulu ya. Kita gini lihat nih. Pohon kemiri di kalimat satu nih. Pohon kemiri merupakan pohon yang memiliki manfaat berlimpah serta mudah dibudidayakan. Oke. Pohon ini, nah dia masih merujuk nih ke kalimat satu. Di kalimat dua, oke, bla 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 bla. Terus di kalimat tiga dia masih ngomongin pohon kemiri, gitu kan ya. Oke, lanjut. Dan di kalimat empat pun dia masih membicarakan pohon kemiri. Oke, nah kita lihat nih. Di kalimat 5 dia masih membicarakan pohon kemiri loh. Pohon kemiri cukup toleran terhadap kondisi ekstrim dan bahkan dapat tumbuh dengan baik di tanah yang subur. Tapi tiba-tiba tuh kayak di kalimat 6 udah ngomongin desa yang awalnya kita berfokus gagasan utamanya itu adalah definisi atau ya definisi si pohon kemiri gitu kan ya. Tiba-tiba kita ngomongin desa gitu. Itu kan udah beda konteks, udah beda gagasan utama. Ya udah berarti jawabannya yang D gitu. Jawabannya D. Udah ya. Oke, lanjut. Oke, di 112 menurut kalian apa jawabannya? Gitu sih kalau nentuin kayak kalimat gitu. Em, Kalau di UTBK itu soalnya lebih susah. Lah ini UTBK. Ini soal apaan? Lihat dong. UTBK 2024. Gimana sih? No, soal UTBK coy. Apalagi udah kelihatan nih. Apa udah perbedaannya. Ya udah sana dulu makan dulu lah. Gak jelas lu. A, B, percetakan. Oke, kita lihat dulu ya. Kita analisis dulu. Perkebunan. Perkebunan ini itu bisa dikatakan perihal berkebun atau bisa dijadikan artinya itu sebagai tempat. Tapi sesuai konteks dulu, kita lihat dulu konteksnya di kalimat 7. Oke. Nah, di kalimat 7 dia bilang nih, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang salah satunya adalah petani perkebunan. Oke, petani berkebunan di sini itu merujuk pada tempat. Perkebunannya itu tempat, bukan perihal, tapi tempat gitu. Jadi kita cari yang apa yang menyatakan apa tempat gitu. Opsi A, pertambahan. Pertambahan ini tuh perihal sebenarnya, perihal bertambah gitu. Jadi kurang tepat. Nah, yang jawaban itu yang tepat itu adalah opsi B, percetakan. Percetakan itu kan tempat kan, percetakan, perguruan, itu tuh tempat gitu. Jadi jawabannya yang B. Kalau opsi C, dia peraturan. Peraturan itu tuh apa ya? Peraturan itu kayak hal yang ada aturannya itu intinya seperti itu. Pelebaran tuh perihal. Kalau misalkan yang perdebatan itu ya hal berdebat gitu maksudnya. Oke, jadi jawabannya yang B.
Oke, kalau itu kita lanjut ya. Nah, ungkapan peningkatan produktivitas harus dilakukan. Oke, ini cukup mudah di 113. Intinya kalau misalkan kalian kayak ngungkapin gagasan lagi, itu nggak boleh kayak apa ya, nambahin kata tuh nggak boleh. Terus ngubah makna si kalimat tersebut tuh nggak boleh. Jadi harus yang sama walaupun peletakannya tuh beda gitu. Oke, jawabannya apa? 113 cukup mudah kok. Ayo guys, coba guys. B. Oke. Kalau ini gimana? Oke, B. Kita lihat dulu ya. Peningkatan produktivitas harus terus 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 dilakukan oleh petani. Nah, kita lihat nih. Opsi A, meningkatnya produktivitas harus terus dilakukan petani. Nah, ini dia nggak apa ya, nggak efektif. Kenapa? Kalau udah kata meningkatnya, terus ada kata dilakukan, ada dua predikat dalam satu klausa itu nggak boleh. Coret. Opsi B, petani harus terus melakukan peningkatan produktivitas. Ini bisa jawabannya. Kita keep dulu. Opsi C, produktivitas yang dilakukan terus oleh petani terus meningkat. Ini udah beda makna. Opsi C dan opsi D dan opsi E pun dia udah beda makna. Jadi jawabannya yang B. Betul. Gila, mantap mantap. Oke, lanjut di nomor 114. Yuk, bentar lagi kelar nih. Oke, oke yang lainnya. Oke. Oke. Nah, hati-hati guys. Jadi gini, penyangga itu memang dia itu kayak penopang gitu kan ya. Tapi kita harus lihat lagi di konteksnya guys. Jadi jangan walaupun kayak kita tahu artinya dia apa, tapi kita harus melihat konteksnya lagi gitu di kalimatnya. Oke, kata penyangga di kalimat 6. Kita lihat dulu nih. Kalimat 6. Desa Sigimpu dan Desa Bakubakulu merupakan desa yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional. Nah, kawasan penyangga. Ini udah ngomongin kawasan. Kalau misalkan kayak penopang, apakah dia nyambung? Kawasan penopang gak nyambung gitu. Kalau misalkan kita berbicara dengan kawasan, kawasan itu apa sih? Ya udah, kawasan itu adalah pelindung. Terusnya kawasan pelindung itu, nah benar Jeff, kawasan pelindung itu ya kawasan yang dilindungi gitu loh. Kalau emang benar, kalau misalkan penyangga itu artinya sama kayak penopang, tapi nggak selalu asosiasi itu yang apa sinonimnya aja, tapi kita harus sesuai konteks gitu. Jadi jawabannya ya pelindung gitu. Kawasan pelindung taman gitu. Pelindung taman tuh maksudnya kayak dia ngelindungin taman gitu. Jadi asosiasi itu walaupun dia kayak apa ya, kayak sinonim, pasti kita harus lihat lagi nih, kita cocokin lagi sama kalimat dan konteksnya itu seperti apa. Tuh. Oke, teman ya. Kalian nanya, lanjut. 115 ini dikit lagi. 3 soal lagi. Kalau kata berpasangan tetap, yuk. Ingat berpasangan tetap itu cirinya apa? Cirinya itu nggak bisa dititipin. Terus abis ini bahas PPU yang MIPI. Terserah sih kalau misalkan kalian mau dibahas atau ada yang kemarin ada yang udah take MIPI 15 nggak? Gua sih belum. Kalau udah, kalau misalkan nanti kita jadi bahas dan bahasan gua salah, jawabannya nanti kasih tahu aja ya, kayak di Kuncau ini gitu.
Karena gue belum ngerjain juga jujur. Jadi gue nggak tahu penjawabnya seperti apa. Oke, D. Ini berpasangan tetap cukup mudah sebenarnya ya menentukannya. Jadi kalau berpasangan tetap itu ada dua kata dasar yang berbeda arti, tapi kalau misalkan kita gabungin jadi satu kalimat, dia itu memiliki makna baru. Intinya seperti itu. Oke, secara umum atau enggak menentukan dia berpasangan atau tetap, sisipin saja sama preposisi. Kalau misalkan dia nyambung, berarti itu bukan berpasangan tetap, melainkan rasa aja gitu. Oke, kita lihat nih. Secara umum, secara yang umum aman ya, bisa disisipi berarti bukan. Paling bawah, paling di bawah aman bisa. Sebuah dalam penelitian, untuk penelitian itu bisa. Program yang intensif. Nah, lingkar pinggang, apakah bisa disisipi? Lingkar yang pinggang tidak, lingkar untuk pinggang tidak, nggak bisa ya, nggak bisa disisipin. Berarti jawabannya yang D, gitu. Oke, aman ya. Di dalam lingkar pinggang. Beda dong. Sisipinnya tuh di tengah, nggak boleh di awal. Sisipinnya tuh fokus di tengah, nggak boleh di awal, ataupun di akhir. Gitu. Kalau udah seperti itu ya dia udah jadi satu kalimat. Gitu. Oke, nomor 116 gimana? Fungsi penghubung ini ya 5 detik cukup lah. Sehingga tuh apa sih sehingga? Sehingga apa? Ayo. B. Oke. A, oke. Aku begini ya. Oke, yang lainnya gimana? Ayo guys, sedikit lagi 2. Acuy. Oke, boleh. Oke, ambil bakso. Tadi gue ambil nelong, dia ambil bakso sekarang ya. Bener-bener. Oke, A. Oke, kata sehingga itu adalah yang memaparkan akibat dong. Kalau menyimpulkan ya apa? Menyimpulkan tuh kayak oleh karena itu jadi itu menyimpulkan. Tapi kalau sehingga itu ya akibat, sebab akibat gitu. Tuh ya. Oke, ini last nih. Di soal Gapin. Kalau bahwa itu penegasan. Bahwa tuh kayak bahkan apalagi itu penegasan. Tapi kalau misalkan penjelasan baru tuh bahwa. Catat tuh. Oke, apa terakhir menyimpulkan tuh kayak ini, kayak jadi oleh karena itu gitu. Bahwasanya apa ya? Kalau bahwasanya, aduh gue lupa deh. Bahwasanya kita bentar guys. Kayak pertentangan deh bahwasanya. Penegasan tuh kayak bahkan apalagi malahan gitu. Kalau bahwasanya tuh kayak pertentangan sih, setahu gue. Jarang juga gue dapet bahwasanya. Enggak dari nomor 1. Dari ini Pin, dari UTBK 2024. Dari nomor ke 100. Oke, last yuk. Nomor berapa nih? Nomor 117. Iya, apa jawabannya? C. Oke. 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 Yang lainnya gimana? Bingung nggak? Kalau bingung ketik 1 ya? Oke. Kita harus lihat dulu konteksnya. Di kalimat 2 tuh ngomongin apa. C. Oke, C. Kenapa tuh C? C, oke. Oke ya, kita lihat dulu nih di kalimat 2. Aktivitas ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan dan ketahanan tubuh. Berbagai manfaat tuh ibaratnya gini, guys. Ibaratnya gini. Berbagai itu banyak, tapi gak seluruh. Berbagai itu ibaratnya kayak
gua patokin misalkan kayak 10 berbagai itu kayak banyak banget manfaatnya, nggak bisa diprediksi. Tapi kalau misalkan penggunaan beberapa, beberapa tuh kayak hanya beberapa tuh kayak bisa udah diprediksi gitu loh. Paham nggak sih? Sepahaman gue tuh seperti itu. Kalau beberapa tuh kayak ada beberapa nih, beberapa itu kayak yang udah bisa kita prediksi atau udah bisa kita tentukan. Tapi kalau misalkan kayak berbagai atau beragam, itu tuh kayak banyak banget gitu. Intinya gitu. Yang kayak mungkin dia masuk jadi manfaat nih, tapi kita nggak tahu gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konteks yang cocok yang mana ya? Yang cocok itu adalah opsi A, ada beragam manfaat. Kenapa bukan opsi C, ada beberapa manfaat yang tadi yang gue udah jelasin. Kalau misalkan beragam manfaat tuh ya ada banyak enggak, ada beragam manfaat gitu. Ada beragam manfaat nih. Kalau banyak tuh ya banyak banget gitu loh. Intinya sih beda sih gitu. Jelasinnya gue bingung deh. Dia seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Intinya dia nggak boleh, ya itu dia nggak boleh ngubah makna deh. Kalau misalkan gagasan utama dalam sebuah kalimat. I gitu. Oke. Oke, untuk soal yang Pipin udah selesai. Kalau berbagai kesannya banyak ya. Berbagai kemungkinan gitu kan. Berbagai, iya jadi kesannya banyak gitu. Oke, mau lanjut gak? Iyalah, survei kocak. Mau lanjut gak? Apa udahan nih? Baru ngantuk. Ya, mau dilanjut gak? Apa udahan? Lanjut, boleh. Yang lainnya gimana? Gue sih ikut aja. Kalau yang lanjut, yang lain mau lanjut boleh deh. Kita lanjut ya. Eh, Oke, kalian buka dulu soal yang PPU MIPI yang 15. Kalian scroll ke atas itu udah ada dikirim sama si Nurmil loh. Ntar gue kirim lagi deh. Kok ini sih? Salah. Bentar, bentar. Oh, ini. Oke, udah kebuka belum? Udah nemu kah? Udah nemu, udah nemu. Nomor 115 kunjungnya apa? Itu dia, itu udah dijawab. Iya, betul. Oke, kita lihat. Kalian dulu baca jawabannya apa. Nanti kita samain ya. Ini kita samain atau kalau misalkan kalian gak setuju boleh ya. Soalnya gue gak ada kunjungnya gitu. Misalkan kayak, gue jawabannya ini kok. Gitu. Kasih tahu aja, oke? Belum, belum, belum. Belum. Baca dulu ya. Yang makna lain, gue juga mau ngerjain dulu. Bentar. PP 15 yang dikirim Urmil, lu scroll ke atas. Di DC. Di DC ada, di WA ada. Yang lu makna lain. Oke. Hmm. Yang tadi, yang makna lain tuh yang secara yang katanya tuh gak secara fisik gitu loh. Dilakuin. Yang tadi. Nggak tahu, makan dulu sono. Nggak tahu aja ya si Selona. Ini orang yang mana sih Selona ini? Guys, Selona yang mana guys? Spill, spill.
Yang di grup ini namanya apa? Nih yang Mas nggak jelas nih. Kita PPU dulu, terbaru KBM. Besok deh, nggak tahu. Masa sih ini orang yang mana ya, Nek? Nek, ini orang yang mana sih, Nek? Coba kita nggak bisa nebak ya. Masa sih ini siapa ya? Masa sih Seona Putih? Bukan dah. Putih itu yang Kak. Iya nggak sih? Nggak tahu deh. Ya udah jawab dulu kocak, cepetan apa? TPY itu Norah bukan? Iya Norah. Oh iya Norah ya? Iya. Mm. Oh alah, kocak. Eh, lah, Eh, Nora bukannya itu Daniap? Iya nggak sih? Norah Naura. bukan Naura itu cewek, Noah cowok. Iya, tapi yang Daniap bukannya Naura. Tuh bukan. Bukan, Nek. Naura tuh seingat Kita gue tuh yang Daniap. Nggak tahu dah. Masa gue nggak orang ya? Oke, kita bahas dulu deh. Ah, jadi nebak orang. nakal, Bukan, Nakala neka mah bukan, itu. bukan. Neka mah yang ono, Neka ini. Clover. Ya elah, Syarat kocak. masuk DC ini apa? Suruh pakai nama asli. Ya, bener lagi. Ya, kocak lu. Dasar. Oke, kita bahas dulu ya. Mengandung makna lain. Kita lihat dari kalimat satu. Indonesia mempunyai potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Kini aman nih makna sebenarnya. Lanjut, ada beberapa potensi dari kelautan Indonesia yang bisa dikembangkan. Ini benar nih, dikembangkan ini potensinya dikembangkan beneran. Jadi dikembangkan oleh siapa secara ekonomi, itu benar ya. Dia makna sebenarnya. Terus kalimat tiga, hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2020 yang memperkirakan, benar, data apa yang memperkirakan itu si data gitu. Sorry, diperkirakan itu si data gitu. Oke, ini aman nih, memiliki makna sebenarnya. Terus kalimat empat, namun potensi ini masih terpendam. Oke, terpendam. Kata terpendam ini, bisa apakah potensi ini bisa terpendam? Nggak bisa ya, kenapa? Karena potensi itu yang nggak nyata. Yang bisa terpendam apa? Yang bisa terpendam tuh kayak manusia, hewan, kayak terpendam. Apa ya? Terpendam tuh kayak buku terpendam. Buku terpendam apa gitu. Nah, jadi yang bukan makna sebenarnya atau makna lainnya itu terpendam. Jadi jawabannya yang kalimat 4. Yang jawab kalimat 4 benar ya. Kalau kalimat 5 kita baca. Publikasi PDB Maritim Indonesia tahun 2010 sampai 2016 yang dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini benar. Kenapa? Publikasi dikeluarkan gitu loh. Bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan baru salah. Gitu. Publikasi, namun potensi ini masih terpendam sehingga publikasi menunjukkan bahwa Oke, lanjut eh, nomor 2. Di kalimat 4, kata terpendamnya itu. Oke. Hmm, oke. C. C sama E. Oke. Yang lain masih ada yang mau jawab? Kalau enggak, kita bacain ya. Kita bahas ya. 2E. E atau C nih pesimis ya pesimis gitu. Iya mungkin typo. Oke, kalau dari gua sendiri lebih condong ke kecewa. Kenapa? Gini guys.
Karena dia bilang gini, di kalimat 4 ada pertentangan. Dia bilang, namun potensi ini masih terpendam sehingga belum dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dia punya potensi nih, tapi masih terpendam, belum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kenapa? Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ada publikasinya. Publikasi PDB Maritim Indonesia tahun 2010 sampai 2016 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Maritim dan Biro, Pusat Statistik menunjukkan bahwa bla 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 sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi bangsa masih jauh, bla bla bla, yaitu hanya sekitar 6% dari produksi gitu. Kalau gue sih kecewa sih. Tapi khawatir juga bisa sih. Bentar-bentar, gue pikirin dulu. Hmm, Kayaknya lebih nyambung ke kecewa sih guys menurut gue. Karena dia itu kayak nunjukin, ini potensi ini masih belum bisa dipakai. Padahal tuh ada gitu loh. Itu kesannya kayak jadi menurut gue kecewa. Khawatir karena datanya masih jauh. Karena datanya masih jauh. Iya sih. Di antara khawatir sama kecewa sih. Kalau Fani gimana, Van? Kunjau mitinya gimana? Yang udah TO. Jawabannya apa, C? Oh tuh, bener C, guys. Kecewa. Soalnya gini, eh kayak kelihatan banget gak sih kecewa, guys, menurut gua. Nggak apa-apa, kocak. Nggak, biar kita tahu jawabannya apa. Iya, kalau bacanya pakai perasaan kelihatan kayak kecewa banget nih, padahal lu punya potensi, tapi kayak lu gak bisa dimanfaatin gitu. Kalau khawatir kan gak mungkin. Padahal lu, kasihan lu anak orang. Oke, lanjut nomor 3. Kalimat 5 ya bermakna. Oke. Ingat kalau misalkan kalian bingung, sisipin yang di belakang gitu. Iya ya, setuju, boleh boleh. Boleh, Van. D D. Oke. Oke, yang lainnya gimana? Kalau gua kalau gue setuju sih yang D. Kontribusi. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian lihat apa bingung gitu kan ya, lihat dulu aja di kata harapannya. Misalkan kayak gini, sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi bangsa masih jauh harapan, dari harapan gitu, yaitu sekitar gitu. Dan kontribusinya pun, kata kontribusi pun, kontribusi sektor kelautan tuh apa ya, masih kurang gitu loh. Jadi menurut gue sih D jawabannya. Nah, penentuannya ada di Fani. Gimana? Kalau sumbangan nggak manfaat, nggak peran, peran tuh kurang deh. Peran bisa sih, peran sektor, tapi kenyataan masih jauh dari kenyataan tuh kurang. D, iya bener. Gila guys, kita 1.000 nih, bisa nih 1.000. Eh, kok, oke. Lanjut ya. Nomor 4. Yuk, cepet yuk. Pola kalimat nih. Ayo, apa? Hechan guys. Siapa yang biasa hechan? Tunjuk tangan. Oke. 1, 3, 5, 6. Oke. Yuk, apa yuk? Yuk, 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 yuk. Kalimat, nomor 4 apa jawabannya?
Ayo guys, apa guys? Bingung kah nentuin polanya? Oke. Yang lainnya gimana? Wah, beragam ya. Hmm. Ayo. Hmm. Oke, B. Condong ke basic. Oke, kita ini dulu ya. Kita analisis dulu ya. Berdasarkan keputusan juri berarti jadi apa? Keterangan, ya kan? Predikatnya apa? Jadi predikat. Hecana jadi apa? Subjek. Juara satu lomba memasak itu jadi apa? Jadi pelengkap. Berarti kita punya KS People gitu kan ya. Kalau kita lihat di kalimat satu, kita lihat nih apa predikatnya. Kata predikatnya apa? Terdiri. Gitu kan ya. Terdiri berarti jadi predikat. Nah, subjeknya apa? Subjek Indonesia. Terdiri atas itu jadi predikat gitu kan ya. Ragam sampai akhir itu jadi pelengkap. Jadi kurang tepat nih, gak ada kaknya. Lalu ada di kalimat tiga. Kalimat tiga itu dibilang mengutip dari itu oke berarti jadi predikat. Nama si Bolga diberikan. Oke, diberikan itu sebagai apa? Apa sebagai predikat. Nama si Bolga ini jadi subjek. Nah, oleh orang Batak itu bukan keterangan ya, walaupun dia ada preposisi tapi dia bukan keterangan. Jadi preposisi itu nggak selalu menunjukkan dia keterangan gitu ya. Jadi benar jawabannya yang di kalimat tiga. Yang paling cocok KS People. Tapi kita lihat dulu nih kalimat yang lainnya. Kalimat 5. Apa sih predikatnya? Predikatnya itu adalah kata terletak, ya kan? Kota Sibolganya itu jadi apa? Jadi subjek. Di pesisir sampai utara itu jadi apa? Jadi pelengkap ya. Gitu. Nah, tepatnya itu sampai Toba itu jadi keterangan, guys. Nah, kalau di itu polanya malah as people Kak, bukan as people gitu. Dikurang yang tepat nih. Kalau kalau 6 kalau kalimat 6 dia itu apa? Dia itu ada dua predikat kan ya? Ada terbagi sama menjadi. Jadi apa? Kurang efektif. Lalu ada kalimat 7. Kalimat 7 itu dia itu SPOK gitu. Karena di pesisir itu jadi keterangan. Enggak, di pesisir itu bukan keterangan. Soalnya gini, kalau misalkan lu pasifin gitu kan ya, lu pindahin, kayak misalkan gini, di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, kota Sibolga terletak terletak kemana gitu, gitu kan kurang kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu dijadikan pelengkap aja, gitu. Karena dia nggak bisa di apa ditaruh kemana-mana, karena kita butuh dia gitu. Anjay. Gimana Fani? Jawabannya benar? Menjadi itu intransitif apa transitif? Ayo apa? Intransitif dong, betul ya. Nice. Lagi bahas ini, PPU Pahamify TO 15 dress. Berarti yang B, yes betul, yang B. Yuk, buka yuk. Nomor 4, sekarang nomor 5 dress. Hubungan pesisir dan laut. Ayo, ini apa? Kenapa intransitif kesana dia, hati-hati dong, intransitif itu butuhnya pelengkap, transitif itu baru objek. Hati-hati, dan kebalik. Ya karena gini guys, maksudnya maksudnya kayak ini ya, kayaknya apa, apa, nah itu dia. Kalau gue jelasin agak panjang sih jujur menjadi deh. Dia itu intinya walaupun dia imbuhan mood tapi gak bisa dipasifin dia gitu, kayak gitulah ya. Kalau gue jelasin panjang banget, jadi masuk ke materi gitu. Oke, okay. Nomor 5 dulu deh, hubungan kata pesisir dan laut. Apa pesisir dan laut? Pesisir dan laut. Ntar guys, gue juga belum baca. Ntar ya.
Hmm. Pesisir laut. Oke, pesisir laut. Kalau gue kenapa condong ke C ya? Yang mana tuh? Yang nomor 5 ya? Pesisir, pesisir ya pesisir laut, tepian sungai, gitu gak sih? Kalau tepian daratan kayak kurang deh. Bentar gue pikirin dulu apa sih kan katanya. Pesisir laut, pesisir. Bentar. Hubungannya apa sih pesisir sama laut tuh? Pesisir itu apa sih? Pesisir. Oh, dia itu di tepi laut, guys. Pesisir itu di tepi laut gitu maksudnya. Kayak pesisir itu tanah datar berpasir di pantai atau di tepi laut. Oh, dia itu berarti merujuk pada ini apa? Eh apa? Apa namanya? Wilayah itu intinya lah. Kayak letak, sorry letak. Kayak, jadi pesisir itu letaknya di tepi laut gitu kan ya. Kalau misalkan tepian letaknya sungai itu letaknya di tepian. Kalau daratan kurang sih kayaknya. Kalau gue sih C ya, sungai. B bukan. Kalau tepian pantai. Hmm. Nggak tahu. Tadi dulu kita penentuannya ada di Fani antara B pantai, pantai ke tepian pantai. Tepian pantai juga tepian sungai. Sungai jawabannya. Sungai ya, benar ya? Wah, keren. Gila, mantap. Kalau pantai kayak kurang masuk deh, guys. Dres makan apa, Dres? Tuh dia mau minta, Dres. Mie mau mie. Oh, lalu udah buka ini kocak, jangan di-share dong. Nggak apa-apa deh. Ini gimana tuh? Nah, jadi gini, kalau gue tuh kepikiran kayak langsung pesisir. Pesisir ya laut, tepian sungai gitu. Gitu sih kayak sering denger aja gitu. Kayak di tepian sungai, di tepian pantai kan gak nyambung. Di pesisir laut, di pesisir laut, di tepian sungai gitu. Kalau gue gitu nentuinnya. Masa sih? Bisa juga sih. Tapi kalau gue condong ke sungai sih. Iya sama-sama. Ini sama-sama tempat. Kalau kalau pantai pesisir pantai, iya pesisir pantai betul. Pantai itu pesisir, bukan sungai. Pantai itu pesisir, bukan pantai itu tepian. Iya nggak boleh nukar-nukar jawaban bener. Itu kata Mipi apa Dres? Apa Dres kata Mipi Dres? Ini enggak. Emang nggak bisa lihat. Kelihatan sih. Itu kelihatan kocak. Mas. Lu salah berapa kemarin? Nggak usah dibahas lah PPO. Lagi jelek kah? Lagi jelek-jeleknya gua. Oke. Enggak itu Zam. Mereka itu udah pada ini udah ngerjain, maksudnya gitu loh. Kalau yang dari PDF kita nggak dapat. Nah makanya si Andres tuh finalin jawaban kita tuh bener apa enggak yang kita diskusiin, maksudnya gitu. Oh iya, PKPM gimana Andres? Tuh. Nggak usah. Si Andres sekarang pasrah mulu dah. Padahal tadi PM-nya gampang banget. Cuma gua kayak blunder gitu, coy. Maksudnya blunder gimana tuh? Ngerjainnya Apa salah kayak ngitung? tiba-tiba pas ngerjain bingung gitu. Padahal gampang. Oh, iya sih. Mungkin, gue juga kayak gitu lah. Gue kalau ngerjain merasa jadi blow on dan Andres. Ini kalau bahas-bahas gini lancar cotak. Gak jelas emang. Oke lah ya. Lanjut di kalimat 6. Kalimat 6 nomor 6. Produsen. Produsen itu apa sih guys? Produsen itu. Kita lihat dulu di kalimat 4. Kerja sama ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan produksi rempah guna memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen rempah utama dunia.
Apa tuh? D. Oke. Kalau yang lain gimana, guys? Ini gua nggak nyontek ya. Gua mikir. Nyontek aja nih, nyontek. Jangan dong. Ntar berasa blow on gua. Gak seru dong. C. Oke. Kalau gua penghasil sih, guys. Kalau kalian gimana? Kalau C promotor. Hah, promotor? Promotor apaan promotor? Promotor tuh apa, Pin? Kenapa jawabnya promotor, Pin? Kenapa tuh? Gue bingung sih jujur promotor tuh. Oh, oh promotor menjalankan ya? Oh iya. Tapi kurang nggak sih dalam konteksnya? Coba deh lu lihat deh. Soalnya gini, kalau misalkan sebagai yang menjalankan rempah utama dunia, emang dia benar-benar ngejalanin rempah dunia gitu kan enggak kan ya? Kayak dia tuh penghasil, dia ngasilin gitu loh rempah utama dunia gitu. Gitu sih sepaman gua. Abang Andres jawabannya apa, Abang Andres? Nomor 6. Hasil. Penghasil. Nah, gile. Yang bener jawabannya penghasil. Bagus. Iya, walaupun asosiasi sinonim, tapi dia nggak boleh itu, cuy. Nggak boleh apa? Nggak boleh melenceng. Walaupun nih, kan kayak menurut kita kan logis-logis aja kan ya, ya kan? Tapi kita harus nyocokin lagi di apa konteksnya gitu. Kalau nomor 7, memiliki makna yang lebih luas daripada kata rempah. Rempah tuh apa sih, guys? Rempah. Rempah. Hmm. Nih bocah perdraman bakso kalau belum kelar si Raffi ya. Komoditas tuh kayak ini loh, apa sih dibilangnya? Kayak Komoditi tuh bukan dress. Komoditas tuh kayak ini apa? Kayak penghasil barang dagangan. Ya pokoknya intinya tuh kayak penghasil bahan mentah gitu ya. Kayak penghasil bahan mentah gitu loh. Intinya ya dia itu ngasilin ya intinya gitu. Kalian jawabannya apa? Rempah tuh dari pohon. Rempah tuh dari pohon. Kalau kayak gitu nggak nyambung sih konteksnya, kecuali dia ngomongin ini Nek, apa kayak satu jenis aja gitu, tapi karena rempah itu kan banyak jenis ya. Kalau menurut gua kurang nyambung di pohon, kalau gua tuh lebih condong ke E, jujur. Nah iya benar, gak semua jenis rempah dari pohon, betul. Kalau gua sih komoditas ya. So kalau misalkan nih contoh nih, kalau misalkan dia ngomongin kayak apa, kayak padi, kayak ngomongin anggrek, itu kan baru tuh tumbuhan. Tapi kalau misalkan beberapa bla 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 gitu. Gitu sih. Gimana Andres? Jawabannya apa Andres? Ini kemana orangnya? Ih mantap. Gila keren banget guys. Kerja sama aja kita. statue. Ini nomor 8. 8 Statue. itu di ini Andres. Oh enggak deh. Enggak salah baca. Salah baca. 8. Enggak. Enggak salah baca. 8. Iya, enggak. Iya. Tapi gue salah baca. 8. Bener lu. Bocah ya. 8. Oke. Ini gua Pohon agak lama rempah nih. yang sudah tua. Oke. Pohon rempah yang sudah tua, kurang pengetahuan tentang budidaya, serta pengelolaan pasca panen yang belum optimal. Kayak tuanya pohon rempah yang sudah tua, kurangnya pohon rempah yang sudah tua, kurangnya pengetahuan. Pohon rempah yang sudah tua, pengetahuan tentang. Oke, ini gampang. Yuk guys, jawabannya apa guys?
Ada dong. Ada dong Pipin. Jawabannya apa? A, B. Statues. 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 Itu kan sih Indres. Lagu apa sih itu kayak lagu Batak ya? Nggak sih? Nggak tahu deh. Statues. Statue. Ah, Statues. oke. Statue. Ayo kita coba analisis ya. Statue. Yang dulu deh. Yang lainnya gimana? Pohon rempah yang sudah Statue. 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 bukan. Bukan. Oke, kita ini dulu ya. Oke. Tuanya pohon rempah, pengetahuan nih ada paan nih, buah paan. Budidaya yang masih kurang, serta belum optimalnya pengelolaan ada paan. Menurut gue ya, ini kita analisis dari menurut gue dulu nih. Opsi A kurang tepat. Kenapa? Karena harusnya eh, A-nya itu A-nya itu apa ya? Harusnya pakai paan mungkin biar cocok. Pengetahuan, dulu. Pengetahuan. Mm-mm. Kalau yang B, pohon rempah yang sudah tua, kurangnya pengetahuan, serta pengelolaan. Pohon rempah yang sudah tua, kurangnya pengetahuan tentang budidaya, serta pengelolaan persiapan yang belum optimal. Oke, kalau opsi C, pohon rempah yang sudah tua, kurangnya pengetahuan tentang budidaya, serta pengelolaan. Nah, ini opsi C kurang juga. Opsi D, pohon rempah yang sudah tua, pengetahuan tentang budidaya yang masih kurang, serta mengelola ini juga kurang tepat. Opsi E, pohon rempah yang sudah tua, pengetahuan tentang budidaya masih kurang, serta pengelolaan pasca panen yang belum optimal. Pohon rempah yang sudah tua, pengetahuan. Kalau gue sih yang E sih, guys. Condong ya. Kalian apa? Kayak lebih cocok gitu. Statue. Statue. Jawabannya Nah gimana? Bener jawabannya gile. OTW 1000 bro. Jadi bisa lah. Bisa lah. Gile keren coy. Oke, iya sih. Bener. Oke, lanjut nomor 9. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan latihan mitigasi. Oke. Salah jawabannya. Belum. Oke. Mitigasi. Mitigasi itu kayaknya kayak korban bencana gitu deh. Penanggulangan bencana. Betul. Ini mah gampang lah. Jawabannya apa, guys? Oke, yang lain gimana? Taruh guys, mau kamar mandi dulu ya. Nih, 30 detik lagi, 30 detik. Satu soal 1 menit. Enggak sih, harusnya satu soal 45 detik lah. PPU 20 soal 15 menit. Statue. Jawabannya. Gue pernah ngerjain banyak yang salah gitu loh. Mau gue jelasin versi gue. Gue jelasin. Jadi, kenapa jawabannya E? Karena, oke. Gue jelasin ya. Cemiu. Jawabannya E, soal untuk pertama salah, ini hasil pada riset, warga yang biasa, layanan yang dasar, perbekalan yang penting. Nah, ini yang paling benar nih, program untuk penanggulangan. Gitu guys penjelasan dari gua. Gile, mantap Dres. Baru mau jawab. Kelas.
Gila. Mantap. Oke, lanjut guys. Nomor 10 guys. Kata penting dalam kalimat 7 memiliki makna yang berlawanan. Penting. Penting itu apa sih? Kita lihat dulu kalimat 7. Kalimat 7-nya. Di dalamnya tersimpan perbekalan penting yang akan membantu. Penting ini tuh kayak utama intinya gitu. Yang nggak boleh hilang gitu ya. 30 detik. Oke, 30 detik. kecil, biasa, minor, minim, genting. Ayo apa? Nggak boleh lihat Ini ya apa penting? KBBI. Ini menjebak nih. Tadi ondus kentut, kocak. Oke. Kalau gua jawabannya sih B, guys. Penting sama genting tuh sama, guys. Iya, kocak. Penting sama Udah jawab semua, udah jawab genting semua. tuh sama. Apa jawabannya, Udah Dres? jawab semua. Udah. Jawabannya minor. Minor. Kenapa minor? Nah, kejebak semua, salah kita. Tadi gue mau jawab Gitu. minor sih, cuma agak ragu dah. Minor. Minor mayor, iya sih. Minor. Oh itu guys, minor. Sih. Minor tuh kecil, kurang. Oh, minor tuh kurang penting. Oh, iya juga ya. Iya guys, benar jawabannya. Minor. Buna Teddy, cowok, bukan mayor. Buna. Kita harus panggilnya Buna. Ya enggak guys? Setuju enggak guys? Ini kenapa jadi translate, Dres? Apa sih? Kamu gak boleh gitu. Iya yang ada videonya itu guys. Iya. Benar ya? Lu ngapain itu? Itu bahasa Indonesia, Dres. Mayor tuh. Jawabannya minor, Mas. Mayor minor dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Iya. Orang ada kok di KBBI. Kalau ada KBBI berarti udah diserap dong. Berarti mayor itu Mayoritas tuh yang mayoritas kebanyakan, minoritas yang sedikit gitu loh. Kalau minority baru bahasa Inggrisnya. jadi Oke, aman ya. Langsung kalimat nomor 11 itu ketahuan, Dres. Gimana, Dres? nih nomor 11 nih. Tar dulu, gue belum baca, sabar. Makna sebenarnya. Wah, kurang ajar sih Andres. Bentar guys, kalimat 1. Yang apa nih? Yang makna sebenarnya. Oke. Mencuat, merilis. Mencuat. Oke. Di aslinya. Oke, ini mah gampang lah guys. Apa jawabannya guys? C. Oke, yang lain gimana? Kenapa yang E salah? Mau dijelasin? Apa nggak usah nih? Jawabannya benar kan, Dres? Jawabannya C. Jawabannya merilis. Iya, betul. Oke, kenapa? Nih, gini guys. Kita analisis di perkalimat deh. Kalimat 1. Ada kata memicu dan mencuat. Harusnya memicu itu ya manusia. Emang kabar itu bisa memicu? Kan nggak bisa.
Kalau misalkan gempa memicu baru bisa. Tapi kalau misalkan kabar itu nggak bisa memicu, Apa guys. micu? Micu itu apa micu? Memicu tuh kayak kayak menimbulkan. Enggak. Memicu tuh apa ya? Bentar. Lupa gua. Menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan, menarik picu. Buat iya Intinya gitu. menarik picu. Intinya gitu ya, Picu intinya itu gitu. Yoi, thanks. Picu tuh kayak ini, Dres. Kayak apa ya? Bab. Gue lupa deh. picu. Iya, picu. Bagian atas pelatuk waktu menembak. Nggak Menarik nyambung sih picu. kayak kalau Itu tuh arah memancing, memicu bencana. Makna aslinya nih, menarik picu bagian atas pelatuk. Yoi, selo. Bisa dipakai yang lain. Ya, intinya gitu. Dia itu bukan makna sebenarnya. Lalu ada kata mencuat itu kayak keluar gitu. Mencuat tuh kayak bener-bener keluar gitu. Kayak lu misalkan makan puding nih, tiba-tiba mencuat keluar. Nah itu. Tapi kalau misalkan di sini tuh dia ngomongin apa sih? Ngomonginnya bukan sebenarnya, guys. Mencuat itu. Iya, betul. Nah, lalu ada di kalimat 2. Lanjut. Terus kayaknya apa yang lu pikirin sama dan ini Itu kalimat si 2. Gavin tuh. Oke. Kalimat 2. Nah, ada kata merilis. Benar. Merilis, melakukan itu. Ya, siapa yang merilis ya? Badan. Benar tuh. Dia benar-benar bisa merilis. Jadi, dia makna sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalkan menggulung tuh kan kayak makna sebenarnya tuh kayak lu menggulung karpet atau stiker gitu kan. Nah, kalau di sini tuh konteksnya apa? Konteksnya itu di kalimat 4 itu dia bilangnya apa? Jika gempa tersebut meledak, tsunami dapat menggulung. Maksudnya menggulung tuh kayak di sini bukan makna sebenarnya, melainkan kayak menghantam lah intinya gitu. Ya. Nah, kalau misalkan yang meroket, nah ini yang tadi ditanya nih, kenapa meroket bukan makna sebenarnya? Kita lihat dulu nih. Seiring dengan kabar tersebut, pusat data menyebutkan bahwa permintaan terhadap pelatihan mitigasi bencana gempa terus meroket. Maksudnya terus meroket tuh kayak banyak orang yang roket tuh bukan yang Menggulung. ya. Hah? Enggak, meroket tuh kayak bukan makna sebenarnya. Harusnya meroket tuh kayak artinya kayak nah kalau meroket ke angkasa baru tuh makna sebenarnya. Tapi kalau meroket di situ kayak dia tuh penjualannya meningkat gitu. Ini makna gulung nih. Makna sebenarnya. Makna gunung. Makanya. Gulung, iya. Iya itu menggulung gitu loh. Menggulung kayak karpet gitu. Ini enak banget ya. Udahlah jangan salfok ke makanan. Malah salfok lagi. Yuk lanjut yuk. Keburu malam nih. Kalimat yang Ayo. gak logis. Nah, kayak tadi ayo apa kalimat gak logis. Lihat dulu dari sisi polanya dulu. Cepet. 1 menit. Kerjain. Jawab. 30, 29, Sabar, 28, Grace. Astagfirullah. 27, 26, 22, 21, Ini gampang lah ya. 19, Siapa? Ayo. 18, 17, 12, 11. Ini gak bisa ngitung ya? Cepet 10. Jawabnya apa nih? Pada nggak ada yang jawab nih. Jawabannya 9, apa? Ayo, guys. Gue udah di otak nih. 9, Saat. 8, 7, Bener-bener sih 6, 5, 4. Kalau nggak sempet nembak aja nembak. 3, 2, 1. Oke. Tunggu. Saatnya dibahas. Oke. Kalimat gak logis, guys. Lihat dulu yang tadi gue bilang apa. Lihat dulu dari polanya. Pola tuh paling penting. Udah pokoknya kalimat efektif. Kalau misalkan polanya nggak jelas, dah. Itu.
nggak efektif apapun nggak logis. Gitu ya. Statue, Ah, statue. bener, belum dijawab. Sabar, Zam. Buru-buru amat. Oke, kita baca dulu di kalimat 1 nih. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa. Oke, di sini untuk polanya jelas gitu kan ya. Di garis itu dipisah juga jelas, jadi nyaman. Oke, lanjut. Di kalimat 2. Hal ini menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu, nah, walaupun di sini dia ada 2 imbuhan menyebabkan dan memiliki, tapi si memilikinya ini dia nyambung ke Indonesia sebagai apa? Sebagai objek. Jadi dia bukan apa? Bukan sebagai predikat lagi gitu, melainkan dia perluasan si objek. Kecuali dia itu nggak ada kata Indonesia. Itu misalkan kayak hal ini menyebabkan bla 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 memiliki. Nah, itu baru gak logis ya. Kalimat 2 ini logis. Oke? Dan dia juga aman nih, komanya nggak berlebihan. Lanjut, ada di kalimat berapa lagi sih? Kalimat 4, 5, 6. Oke. 4. Namun, koma baru-baru ini, koma oke. Ada sebuah, oke. Ada sebuah. Nah, di sini ada kata ada sama kata menyatakan. Yang dimana mereka itu adalah predikat. Tapi sebelum kata menyatakan itu dia ada penguasaan yang. Tapi dia nggak jadi predikat. Oke? Yang predikatnya jadi apa? Predikatnya ada kata ada. Ada sebuah, oke, ada itu jadi predikat, sebuah penelitian itu sampai bumi, sampai merupakan, sampai akhir deh. Sampai akhir itu menyatakan apa? Menyatakan subjek ya guys. Jadi aman nih. Nah, kalimat 5 nih, kita lihat nih. Dalam penelitian itu juga menyatakan bahwa salju tidak hanya berada di kutub utara dan kutub selatan, tetapi juga, nah, gua tanya, di kalimat 5, adakah anak kalimatnya? Adakah induk kalimatnya? Yuk apa jawabannya? Jelas. Dia nggak ada subjek. Kenapa tuh kalimat ini kenapa nyindir alter? Kenapa? Ayo apa? Dia nggak ada subjek. Kenapa nggak ada subjek? Apakah dia punya Harusnya induk? habis Dia preposisi. punya. Ini pokoknya nggak ada subjek lah, pokoknya gara-gara ada preposisi jadi jadi keterangan. Betul. Nah, jadi Gua nggak di nyadar dalam lagi gua. konteks ini, di sini tuh dia nggak logis. Kenapa? Harusnya tuh dia pakai koma. Harusnya dalam penelitian apa nggak punya subjek. Walaupun dia itu pakai koma. Misalkan gini, dalam penelitian koma itu juga menyatakan. Nah, siapa yang menyatakan? Kita nggak tahu nih menyatakannya siapa. Tetap kalau misalkan dia ada koma pun dia tuh nggak punya subjek guys. Jadi dia salah nih atau nggak logis kalimat 5. Nah, kalimat 6, menurut para ahli geologi, sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu, oke, dia sebagai apa? Sebagai posisi, guys. Bumi merupakan sebuah bola salju raksasa. Oke, ini aman. Berarti jawabannya apa? Jawaban itu yang D, gitu. Dalam itu preposisi, iya, dalam itu preposisi. Mipi tahu dari Kafauzen yang ada juga di kalimat itu. Hah? Maksudnya? Nggak paham. Oke, lanjut yuk. Kalimat 13. Nomor 13. Iya, jadi nggak ada subjek, betul. Lah emang alter ada Yuk. subjeknya kalau ada tulisan juga? Nggak tahu deh, gue jarang ngerjain alter, gak jelas. Indonesia. Oke. Yuk B, oke, jawabannya apa? B, oke. Iya sama, gue juga jarang ngerjain. Kagak jelas guys. Udah mending Dari dulu gue jarang ngerjain, latihan tuh kecuali dari PKPM. apa? Iya, latihan tuh dari mimpi begini-beginian. Jangan kayak dia. Bukan ngejelekin, tapi emang gak jelas. Oke, gue bahas dulu ya. Jawaban finalnya dari Andres. Nih, oke, jawaban yang B. Gue setuju yang B. Kenapa? Kita lihat nih. Di kalimat 1-3, dia itu masih menjelaskan apa? Menjelaskan keunikan atau definisi dari Indonesia. Namun, di kalimat 4 sampai 9, dia ngejelasin apa?
dia ngejelasin bahwa ada sebuah penelitian yang membicarakan bumi. Nah, dari Indonesia ke bumi udah beda konteks, guys. Jadi jawabannya yang B gitu. Benar kan, Dres? Salah. Salah. Benar nih, salah. Lah, hah? Beneran loh? Iya. Dih, Dia kalau menurut gue ya, itu dari udah kalimat pede satu itu lagi. kayak tapi menurut lu ada gak sih yang dipisahnya dari kalimat 1 sampai 2 gitu, langsung dipisah kalimat 3-nya? Ada ya? Maksudnya gimana tuh? Kayak jarang gak sih jawaban yang di sini atau di sini? Rata-rata di sini gak sih? Enggak. Ntar dulu deh, gue buka dulu. Ini apa sih jawabannya? Ini Dia kalau itu dari tinggal di kalimat 5. 5 sama 6. Tapi kayak gue kurang setuju deh. Jujur ya. Ini gue bukan so tahu, tapi masalahnya dia udah ngomongin ini apa? Udah ngomongin bola apa? Bahwa bumi merupakan bola salju raksasa. Dia udah ngomongin bola salju raksasa nggak sih, guys? kalau lu dari kalimat 3 ya? Iya, Kalau ada kata iya, namun, gue, katanya di penjelasannya kalau ada kata namun itu masih ngejelasin kalimat sebelumnya, perlawanan. Namun baru-baru ini ada sebuah penelitian. Nah nih pembahasannya. bentar. Hubungan ini Kelihatan. memiliki perlawanan dengan kalimat 3. Hubungan ditandai dengan konjungsi namun. Dengan demikian kalimat 4 jelas, bukan awal paragraf. Oh, berarti kalau namun itu nggak boleh di ini ya? Iya. Oh, baiklah. Catat, guys. Oke, nggak apa-apa. Salah 2 lah, baru salah 2. Lanjut, nomor 14. Iya, gue juga mikirnya gitu. Soalnya udah beda konteks juga masalahnya. Iya, bisa lah 800. Yuk. Kita nggak boleh salah lagi nih. Nomor 14. Manakah kalimat yang bentuk paan? Pegunungan. Nah, pegunungan tuh apa? Pegunungan tuh apa, guys? Pergunungan sama pegunungan sama nggak? Pergunungan. Pegunungan tuh, bentar. Dari jawab dulu ini yang soalnya Duluan. jawab dulu. Tempat kan. Ini ada apa dulu? Pegunungan tuh apa? Pegunungan ya pegunungan gak sih? Kocak. Ini jawab soalnya. Iya, tar dulu sabar. Bentar. Kalau gue sih D. Perkotaan. Sama-sama ngomongin tempat pertanian. Soalnya gini. Kalau misalkan opsi A, perhatian tuh pertanian. Oke, dia emang tempat, tapi konteksnya gini. Pertanian di sejumlah daerah menghadapi berbagai tantangan. Kayak kurang gitu. Kalau gue sih D. Gue bingung ngejelasinnya tapi. Nah ya udah pada jawab semua ya. Iya, jawabannya apa? Ini salahnya awas. D. Iya, benar. Kalau pertanian itu lebih ke hal, Iya kan, bukan tempat. Iya, betul, hal. Kayak ada pertanian nih. Ini bukan pertanian. Setuju. Gile. Ayo guys. Let's go. Ayo, let's go. Kok pegunungan ya? Bukan pergunungan. Pegunungan dong. Benar dong. Iya. Kalau pergunungan mah apa terus emang ada? Nggak ada lah. Emang ada? Seingat gue pergunungan. Ada. Setahu gue yang nggak bagus malah pegunungan, coy. Nah, di sini ada lagi nggak ada inian nggak bakunya sih, Dres? Pegunungan tapi ada nggak? Ada pegunungan sama pergunungan tuh ada. Aduh. Tapi kalau pegunungan itu ya artinya pegunungan di KBBI. Tapi kalau pergunungan dia itu tempat yang bergunung-gunung alias terdiri atas beberapa gunung gitu. Gitu sih. Pegunungan. Kok nggak ada pegunungan? Tuh, Pranala link. Ya, benar sama kayak ini bukan KBBI. Iya, pernah dibahas mentorku
sama kayak apa tuh? Yang mana tuh, Mas? Ada tuh. Yang pergunungan ya? Maksudnya gimana tuh, Mas? Yang mana? Oh iya, berarti yang pergunungan. Ya Kalau sesuai permukiman provinsi. sama permukiman Beda. permukiman itu tempat. Mm. Permukiman itu daerah atau tempat. Kalau pemukiman, Proses. proses. Proses cara perbuatan memukim. Itu guys. Oke, lanjut dulu kali ya. Nomor Cepet 15 selesai. guys. Selesai. Ungkapan seseorang diseret menjauhi pantai dapat disempurnakan. Oke. Arus yang dapat menyeret seseorang menjauhi pantai menuju laut lepas. Bentar. Arus pada laut lepas. Kalau gue yang B deh. Kalau kalian apa? Yang A. Laut lepas dapat menyeret seseorang untuk menjauhi. Enggak sih, kalau gue yang B sih. Harus pada laut lepas. Udah berjawab. Kalau gue B sih. Jawabannya apa, Andres? D. Hah? D. D apa D? Oh, D. Dadu. Kenapa D? Ini susah banget sumpah. Kayak lu kalau nggak baca benar-benar fokus, ini baca coba dari ini kalimat seluruhnya. Coba deh. Rip current bukan arus yang menarik seseorang ke bawah ombak. Melainkan Jadi seseorang udah ada nih diseret klausa pertama nih. Dia tuh bukan arus yang menarik seseorang ke bawah ombak, melainkan harusnya ke arus kan, bukan ke seseorang nih. Kayak rip current ini bukan arus yang menarik seseorang ke bawah ombak, melainkan rip current atau arus ini bla 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 bla. Berarti harusnya arus yang dibahas tuh arus. Berarti di antara B sama D. Nah, iya gue mikirnya tuh tadi B. Kenapa? Kalau misalkan yang D itu arus yang dapat menyeret seseorang menjauhi pantai menuju. Nah, kalau misalkan kayak arus yang dapat, malah jatuhnya kayak definisi dah. Melainkan arus yang dapat. Nggak tahu sih. Bener dong, coba lu sambungin katanya ke seluruh kalimat itu. Rip current bukan arus yang menarik seseorang ke bawah ombak, melainkan arus yang dapat menyeret. Iya bener dong. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi harus kayak benar. kalau milih ini kita harus pasangin lagi ke itunya guys, ke kalimatnya. Kalimatnya iya. Bikin susah tuh waktunya anjir, sumpah. Ini gue susah. Waktunya udah cepet-cepet, buru-buru. Harusnya 20 menit ini. Bahkan yang ini aja gue salah nih, yang kalimat ini gara-gara kecepetan. Oh. Iya sih, itu susah sih. Lanjut. Kata insiden pada kalimat 5 mendekati. Oke, kita lihat dulu kalimatnya. Gue udah nunjukin gue. Kalimat 5 di sana ya. Aduh, stay. Aduh, memang nyonya. Kasus perkara masalah. Stay. Ayo cepet-cepet, udah mulai ngantuk nih.
Udah mulai hilang fokus, ngantuk. Gua sih Nomor kayaknya A deh. Teju gila banget. Teju. Sumpah gue udah lama banget kagak makan Teju, kagak minum Teju, coy. Iya. Lu udah libur kan Andres ya? Udah libur Belum, lama kan lu? masih ada ujian sekolah. Lah, oh kira gue lu udah. Nggak jelas emang sekolah nggak jelas. Teju. Tapi sekolah lu termasuk favorit kan Andres? Ini gue nggak tahu sekolah lu di mana. Nggak terlalu lah. Tapi swasta apa negeri sih Andres? Swasta ya? Swasta ini, Marsudiri nih. Oh, Udah ada di Jakarta banyak banget sekolah sih. Bingung gua. Kalau gua di antara A sama D sih. D jawabannya. Soalnya gini, D ya? D. Ya, iya kan? Soalnya gini, kasus perkara sama masalah itu maknanya sama. Kalau peristiwa bisa masuk tuh. Kalau fenomena Peristiwa, kayak kurang deh. peristiwa fenomena sama gak sih? Beda. Biasanya gini, fenomena itu lebih ke menuju apa ya? Fenomena alam dia lebih ke alam. Tapi kalau peristiwa tuh bisa melingkup kemana aja. Kalau dari pandangan gua gitu, sepaman gua. Tapi kalau salah maaf deh. Jadi ya, lanjut. Biasa, Nih, cok logi. langsung 3 soal, 3 menit. Kalau Cepet mau nih, kategori pasangan gua kasih timer. terbaik 1, ofensif 2, aja. 3, mulai. 3 soal cepet. Oke. Laut lepas. Yo, apa guys? Oke, nice. 7 guys, laut lepas. Kenapa laut lepas? Karena gini, beda gak guys laut lepas jawabannya? Memastikan dulu ya. Iya, kan gak lucu dan nerangin salah jawabannya. Oh benar. Lepas. Nah, keindahan alam bisa disisipkan, keindahan pada alam, ya kan? Potensi yang bahaya, perairan yang dangkal, ya kan? Penjaga pantai, nah penjaga pantai ini penjaga penjaga si pantai. Kenapa penjaga si pantai? Karena kalimat 4 kita lihat nih, ya kan? Kalimat 4 dia bilang, rip current menjadi penyebab utama lebih dari 80% penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga pantai. Berarti kan penjaga pantai itu kan penjaga si pantai kan ya? Itu atau si orang. Nah, laut lepas tuh apa laut lepas? Kalau laut lepas itu bukan laut yang ngelepas, tapi apa? Kalau di KBB itu namanya tengah laut gitu. Gitu. Mantap. Current sih. Iyalah. Lanjut guys. 18. Let's go. Kalimat berikut yang dapat mengapaikan kembali gagasan. Oke, kalimat 3. Gerak berdasarkan memungkinkan. Oke. Cek dulu. Gerak peristaltik. Gerak peristaltik memungkinkan perencanaan konsep. Tiga, 2, 1. Ketot. Belum, sabar. Ini gue ada catatan ini nih, catatan buat kalimat efektif. Ini bukan efektif gak sih? Gagasan gak sih, Dres? Nah, ini yang terjadi memungkinkan. Oke. Gerakan peristaltik. Oke. Gerakan peristaltik mungkin. Ini hitungannya emang bukan kalimat efektif. Di penjelasannya hitungannya kalimat efektif, coy. Oh, ya udah berarti kalimat efektif. Kalau gue sih yang A. Kenapa? Jawabannya bener gak? A. Ya, gue juga jawab A, bener. Aduh, tadi gue mau jawab D. Ya udahlah.
Apa cek? Salah guys, salah. Oh jawab DI Pokoknya yang bener lu kalau dari Raffi. kalau dari penjelasannya, kalau mau bikin kalimat yang efektif, itu harus bikin variasi yang tepat. Harus pede. Variasi yang tepat itu kayak misalnya mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Mhm, Pertama tuh. mhm, Yang kedua mengubah mhm, posisi keterangan, bisa di depan atau di belakang gitu kan. mhm. Yang ketiga, mengubah kata dengan sinonim yang tepat. Mmm. Mengubah kata tapi tidak mengubah makna. Oh Dan inilah iya Dres. D Setuju setuju jawabannya. setuju. Soalnya gini Cuma guys, dia waktu itu pernah, tapi kalau soal kayak gini ada juga yang kayak dia nggak banyak berubah, cuma sinonim doang. iya itu dia. Soalnya Jadi iya. agak susah sih, butuh lama. Oke, saya bantu jelasin ya. Di kalimat 3 itu kan dia bilang nih, gerak pada satu yang memungkinkan, predikatnya memungkinkan. Gerak pada satu itu jadi subjek. Oke, pencernaan terjadi sebab gerak pada satu oke. Memungkinkan pencernaan terjadi, nah itu dia jadi apa? Objek. Sebab gerak itu sampai nah, itu jadi objek. Nah, itu ya udah kita balik aja dari memungkinkan jadi dimungkinkan. Nah, kenapa jawabannya dia yang benar? Karena walaupun ya ada dua predikat kata terjadi sama dimungkinkan, tapi ada perluasan. Sebelum kata terjadi ada perluasan. Jadi kita pakai yang dimungkinkan gitu. Jawabannya deh benar. Tadi gue mau jawab itu kayak ragu deh. Itu jawabannya. Statue, lanjut. 2 soal lagi. Statue. Pilih yang enak didengar, betul. Bentar. Belum jawab. Sabar. Fungsi pada kata penghubung. Ya udah A ini mah. Jawabannya C. Siap. Nah, langsung aja deh. Jawabannya A kan? Ya, Oke, A. next. Lanjut. Nih, coba soal selanjutnya 1 menit, cepat. 1, 2, 3, mulai. Yo, saya mau masak. 1 menit, Oke. 1 menit. Oke, ayah. Dari itu nih. Oke, dari itu. Oke. Left view. Oke. C, gue jawabannya. Bener gak C jawabannya? Kita dulu deh. Apa kayak? Lu pada kagak pakai ini ya, kagak nulis ya? Enggak. Gue C sih Anjir, jawabannya. kenapa gua harus nulis ya? Gue gila, Lama-lamain. bener jawabannya. Agak lihat punjau. Langsung aja sih Indres ngelihat polanya. Cuma kayak susah gitu gak sih? Takut salah gitu. Serem anjir. Enggak, jadi gini, karena dia kan si itu kan dia bilang kan ini dia aja nentuinnya. Kita lihat dulu nih apa yang sama kan. Ada Di sini premis 1 sama premis 3 kata ayah. Nah, kata ayah itu kan kita lihat ada yang sama enggak? Oh, yang sama itu ada Trioto. Kyoto. Oke, ada Trioto. Berarti si ibu ini pasti si Flaviora ya Oh, kan? pasti. Nah, Oh iya. pasti Flaviora. Kan Kenapa? mungkin karena gini Dres. Karena si Datrioto ini di premis 1 dia itu letaknya di awal. Nah, kemungkinan si ibu itu jadi Flaviora, ya dia polanya tuh jadi kayak urut gitu loh, Dres. Kayak ayah jadi Datrioto, tapi memasak nasi itu bisa kayak memasak itu Tifauxa atau memasak itu jadi Zeatara. Itu kurang kurang apa ya? Kurang bisa dipahamin lah. Tapi kita udah tahu nih pacuannya, oh ibu itu Flaviora, ayah itu Datrioto. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di apakah ayah minum teh, nah si Datrioto itu dia di tengah.
Berarti sama kan polanya? Berarti apakah itu jadi Seorio, ya kan? Nah, bisa aja nih apakah itu jadi Seorio atau bukan. Tapi yang jelas si ayah itu Datrioto itu di tengah gitu. Nah, kalau yang C itu ya Flavioro di tengah ya udah gitu. Kalau misalkan opsi E kurang tepat karena dia ada Datriotonya. Emang dia membicarakan ibu dan ayah kan enggak gitu. Statue. Kelar guys. Mantap guys. Udah mau ditanya kalau nggak ada kelar Lanjut, sih. lanjut PU. Enggak, kotak gua nggak kuat. Gua mau unboxing dulu. Unboxing nylon gua. Buset. Gua Unboxing beli apa? nylon. Ailong. Nylon. Lu nggak tahu nylon? Apaan Mailong? Yang cita-citaku. Ah, Masa lu nggak tahu sih? Yang dino kuning, Dres. nggak tahu gua. Oh, yang ngeselin ya? Iya. Aduh guys, gua mau ngerangkai guys. Ngeselin kayak pengen dirobek. Jangan dong. Oke, step by step. Datrioto itu ayah. Iya, Yang emang ada iya. jawaban Datrioto itu Iya, si emang Raffi ayah. Ahmad. Ya kan gue bilang tadi ayah. Iya. Ini jawabannya yang A sampai B sampai D sampai E. Datrioto ada Datriotonya. Eliminasi aja langsung. Si Raffi tuh. Nih, penjelasannya Pi. Kirim ke grup. Nggak mau, gue kirim ke lu aja nih. Males gue ini nyambungin ke WA. Dasar. Lucu amat coy. Tuh, makan tuh. Panjang banget. Statue. Jadi ya? Yuk, yuk. Ya, ya. Apaan yuk. Yuk. Oh, oke. Ini gimana sih? Ah.